wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang terhormat dan dimuliakan guru kita Ustaz Haji Samaduddin. Yang kedua adalah guru kita juga Kiai Haji Abdul Bahar, dan yang kami hormati dan dirahmati Allah, para jamaah Musholah al-Muttaqin yang senantiasa insyaallah istiqomah kita dalam mengikuti pengajian setiap waktu subuh ini. Yang pertama-tama dan paling utama ialah marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena Allah kita bisa berkumpul dan senantiasa insyaallah istiqomah sampai kita bisa mendapat ilmu yang bermanfaat. Dan yang kedua, salawat salam amma ba'du. Sejalan dengan roda kehidupan, saya, Anda, kita semua menginginkan dalam kehidupan dunia ini yang aman, tentram, adil, dan damai. Namun ada kalanya ketika kita mencapai suatu kehidupan tersebut, selalu ada halangan, rintangan, bahkan yang menjerumuskan kepada kita terhadap perbuatan keji, mungkar, dan perbuatan dosa. Hidup adalah merupakan amanah Allah. Menyia-nyiakan amanah adalah termasuk diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus hutan, malah akhirnya menjadi raja hutan. Diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus darat, malah yang terjadi menjadi lintah darat. Diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus departemen perpajakan, malah dia korupsi pajak. Padahal kita tahu orang bijak taat pajak, tapi yang terjadi malah karyawan pajak korupsi pajak. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menandaskan kepada kita di dalam surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 39 sampai 42. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardh la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala hadha siratun alayya mustaqim inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba. Berbuat dolim dia dianggap baik, termasuk di dalamnya adalah korupsi dan koruptor dipandang baik, dan itu adalah merupakan hiasan iblis. Bahkan dia ini targetnya skala prioritas yang akan dicapainya jelas. Wala ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan seluruh umat manusia. Apa itu yang nama baik kiai ataupun sami? Sesungguhnya jalanku ini adalah Al-Quran menuju kepadaku adalah jalan yang lurus. Dan orang-orang yang mengikuti engkau, yaitu orang-orang yang ghawin, yaitu orang-orang dalam keadaan tersesat. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai budi pekerti yang tinggi dan mempunyai nilai budaya bangsa yang luhur, dulu jarang sekali kita ini mendengar kata-kata korupsi dan koruptor. Tapi hampir sekarang menghiasi yaitu layar kaca, koran anu memuat pejabat anu, korupsi penggelapan rahimakumullah adalah untuk menghancurkan iblis kepada kita. Kemudian hadirin rahimakumullah, kita ini adalah orang Indonesia. Indonesia itu adalah negeri yang kaya raya. Gunungnya dan hutan dihiasi dengan berbagai macam aneka hayati. Begitu juga adalah lautnya. Sebut apa yang tidak ada di Indonesia. Sebut apa yang tidak ada, yaitu di lautan.
skipjack, yellowfin tuna, ikan tuna, udang, berbagai macam yaitu mutiara yang ada yaitu di tempat di Indonesia. Indonesia ini adalah laksana jamrud yang hijau ranau yang tumbuh di tengah khatulistiwa. Semua ada, hadirin rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah yang saya hormati dan saya hormati. Kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 bahwa bumi, air dan hasil hutan semuanya ini adalah digunakan oleh negara dan digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Tapi apa yang telah terjadi sekarang ini dikuasai adalah oleh asing. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW menandaskan dalam sebuah hadis, innamal ahlakul umamu ma baqiyat wa in hummu zahabat ahlakuhum zahabu. Sesungguhnya kehancuran suatu bangsa, kehancuran adalah suatu tempat, bangsa di mana saja sudah dimulai, yaitu dengan kehancuran moral bangsa itu sendiri. Apabila moral bangsa itu sendiri, pemimpinnya sudah tidak bermoral, maka siap bangsa tersebut adalah untuk merujuk kepada kehancuran. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW menandaskan kepada kita, dan ini adalah mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis. Satu waktu malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW dan mengingatkan kepada kita, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, hiduplah semau kamu, pasti kamu itu bakal mati. Dilarang tidak dilarang pun, dicegah tidak dicegah, hidup yang melaksanakan prinsip kamu sendiri, tapi ingat bahwa kita bakal mati. Yang kedua, wa'mal ma syi'ta fa innaka muzyun bih. Berbuatlah sesuka kamu, menghalalkan segala cara, sikut kiri dan kanan, injak bawah, jilat atas, menggunting di dalam lifatan. Apa yang Al-Fatih sampaikan sebagai prolog di dalam judul yaitu koruptor menjelang syakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala memberi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi paparan yang dijelaskan oleh Ustaz kita tentang koruptor. Untuk itu kita berlanjut kepada section berikutnya yaitu tentang pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Haji Abdul Wahab. Kepada Bapak Haji Abdul Wahab, kami persilakan. Pada para jamaah, mari kita sama-sama perhatikan dalam pertanyaan ini, karena pada dasarnya ini merupakan salah satu ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Begini Ustaz, yang perlu kita sampaikan atau kita tanyakan satu, apa sebab orang melakukan tindakan tidak terpuji alias koruptor dan lain sebagainya? Karena pada dasarnya koruptor itu sangat menjijikkan dan sangat tidak manusiawi. Kenapa bisa terjadi? Mohon jawabannya, dan mungkin bukan koruptor saja dan lain sebagainya, sosial yang lain. Terima kasih. Adalah orangnya, ya. Korupsi itu adalah perilaku atau perbuatannya. Penyebabnya ada dua, hadirin rahimakumullah. Pertama, ada dalam diri manusia ini unsur N, yaitu niat. Dan kedua adalah unsur K, artinya keadaan atau kesempatan. Kemudian, dan yang paling dominan, yang paling kuat adalah unsur N, niat. Kenapa? Karena niat ini memegang peranan sangat penting. Ya, lanjut. Dalam diri manusia ini ada satu potensi kekuatan, ya, yang Allah berikan kepada kita semua. Pertama adalah intelligent quotient, ya, ini tingkat kecerdasan. Kedua adalah emosional spiritual, dan yang ketiga adalah spiritual quotient. Tiga. Jadi orang-orang yang ketiga itu udah pintar, baik dalam bidang agama, bidang politik, ataupun bidang hukum. Kemudian yang kedua adalah emosional spiritual, itu berkenaan dengan perasaan. Nah, coba kita lihat dalam surat 17 Al-Isra ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun
inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian kalau SQ, spiritual question, itu berkenaan yaitu dengan rohani, keimanan, keyakinan kepada Allah. Lanjut. Dari ketiga unsur tersebut, maka yang paling penting itu adalah SQ, spiritual question. Kenapa? Karena buktinya biar ilmu tinggi sampai S3, tingkat perasaan kemudian kepekaannya tanpa didasari dengan keimanan kepada Allah, maka tidak akan begitu berfaedah ini ilmu. Ya, coba kita lihat orang yang koruptor dia. Ya. Misalnya di oknum DPR, oknum yang lain, dia ada yang S3. Akhirnya dia tingkat kecerdasannya tinggi. Ngomongnya lebih pintar dari kita, hadirin rahimakumullah. Bukti konkret orang yang koruptor, para oknum pejabat tingkat pendidikannya itu tinggi, ada yang sampai S3, bahkan ada yang rajin ibadah, bahkan menyandang predikat haji. Akan tetapi iman yang lemah membuat mereka ini terjerumus ke dalam bujuk rayu duniawi, yaitu melakukan tindakan yaitu korupsi atau koruptor. Mari kita buka Al-Quran ya, dalam surat 58 surat Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuju fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapang dadalah, yaitu di majlis taklim ya. Wa idza qila sujud famsujud, dan berdirilah maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman minkum di antara kamu. Dan walladzina utul ilma darajat, setelah iman kemudian dia punya yaitu ilmu, beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Bukan hanya sekedar punya ilmu, lihat tadi dari S1 sampai S3. Akan tetapi harus didasari dengan keimanan. Orang yang menyuap dan yang disuap dua-duanya sama masuk neraka. Maka akan berpikir bagaimana uang yang dikeluarkan itu bisa kembali. SQ ini spiritual question itu sangat penting. Sebab kalau kurang akan mengakibatkan yaitu kurang ya. Kurang dalam bekerja, kurang rapi gitu kan. Kutil, kurang teliti, bahkan kudis, yaitu akan kurang disiplin. Semua dari segi apa saja, ya. Mau ngaji, mau apa saja, kalau kita kurang disiplin dan Allah. Disiplin itu punyanya orang Islam. Semua berawal itu adalah bermuaranya kepada kuman, yaitu kurang iman. Yang dua itu siapa? Ya. Itulah tadi pertanyaan yang pertama yang disampaikan oleh Pak Haji Yahya Tuhar. Semoga apa yang dipaparkan oleh Ustaz kita bisa dimengerti, khususnya kepada Pak Haji Tuhar sendiri dan umumnya kepada jamaah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimanakah upaya membentengi supaya tidak melakukan koruptor yang merugikan masyarakat, bangsa, dan negara? Terima kasih. Ya, nomor 2, mari kita lihat bagaimanakah upaya membentengi supaya kita tidak melakukan korupsi yang merugikan bangsa dan negara. Ya, yang pertama hadirin rahimakumullah, jawabannya yang pertama ini, tanamkanlah dengan keyakinan bahwa hidup itu amanah. Amanah Allah. Punya harta amanah, punya ilmu amanah, jabatan amanah, kedudukan amanah. Bahkan umur yang kita masih ada pada diri kita itu merupakan amanah. Fasilitas itu semua adalah titipan Allah. Hak guna pakai itu bukan hak milik, Pak Mar. Hak guna pakai bukan hak milik. Coba kita lihat dalam surat 64 ayat 14 sampai 15. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhanna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa takfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, inna min azwajikum, sungguhnya sebagian daripada istri-istri kamu, wa auladikum, dan anak-anak kamu, aduwwan lakum, musuh bagi kamu, ya, musuh bagi kamu. Fahdharuhu, ya, maka hendaklah kamu ini berhati-hati kepada mereka, kepada istri, kepada anak, berhati-hati. Wa in ta'fu, ya, dan tidak memarahi serta memaafkan. Fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua jawabannya, ya, kita lihat di dalam Al-Qur'an di surat Innama amwalukum, sungguhnya hartamu, wa auladukum, dan anak-anak kamu, fitnatun, merupakan fitnah. Fitnah di sini adalah ujian, ya kan? Jadi harta dan anak ini merupakan ujian. Wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Artinya kalau kita ini punya harta digunakan dengan zakat, infak, maka pahalanya besar di sisi Allah. Kalau kita punya anak dididik di pondok pesantren, maka anak itu akan besar di sisi Allah. Itu namanya. Kemudian dalam surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang berbuat demikian, fa ulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Masih banyak hadirin rahimakumullah, di antaranya ada dalam surat 57 Al-Hadid ayat 20 yang kemarin kita pelajari dalam pengajian. I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya, bahwa bahwasanya kehidupan dunia itu laibun, permainan, walahun, dan sesuatu yang melalaikan, wazinatun, dan merupakan yaitu perhiasan, wa tafawurum bainakum, dan saling berbangga-bangga di antara kalian, dan berbangga-bangga tentang masalah harta dan anak. Kama sali goesin, yaitu seumpama air hujan, azabal kufaru, ya, yang mengagetkan kepada para petani, yang mengagumkan kepada petani dengan datangnya air hujan seperti sekarang. Kenapa? Karena untuk nabat, untuk tanaman. Summa yahiju matarahu musfaru, kemudian tanaman tersebut musfaru menjadi kuning. Summa yakunu hutoma, kemudian menjadi hancur. Wa fil akhirati, sedangkan di akhirat adzabun syadid, ada siksa yang sangat keras. Wa maghfiratun, dan maghfirah, ya, wa ridwanun, dan ada keriduan. Wa mal hayatud dunya, dan tiadalah kehidupan dunia ini illa kecuali mataul ghurur, adalah kesenangan yang menipu. Yang kedua di dalam Allah tadi adalah sudah menanamkan tentang keimanan. Yang kedua adalah menanamkan sense of belonging, bahasa Inggrisnya. Apa sense of belonging ini? Merasa diri dilihat dan diperhatikan oleh Allah. Menanamkan etika otonom oleh komputer yang maha sensitif, produksi langit, mereknya malaikat Raqib dan Atid. Ini dalam surat Qaf, surat ke-50 ayat 17-18 kita sudah pelajari. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Dan ingatlah ketika kedua malaikat itu duduk di kanan dan di kiri kita. Yang satu duduk di sebelah kanan akan mencatat setiap amal kebajikan, dan yang duduk di sebelah kiri yaitu mencatat setiap keburukan. Sistematika cara mencatatnya, kalau kita tujuan untuk yang baik, maka baru niat satu. Tapi kalau kita sudah mendapatkan, sudah dikerjakan. Kemudian di ayat 18-nya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu ungkapan yang diucapkan melainkan ada di dekatnya itu malaikat pengawas yang selalu hadir. Kemudian dalam surat 17 ayat 13, wa kullu insanin aljamnahu ta'irahu fi unuki, dan setiap manusia aljamnahu ta'irahu, kami kalungkan buku amal catatannya fi unuki, di leher masing-masing. Wa nuriju lahu, dan kami keluarkan baginya
yaumal kiamati, di hari kiamat, kitaban yalqaw mansyura, yaitu kitab yang dijumpainya terbuka. Dan Allah. Kemudian kita naik di dalam surat 18 Al-Kahfi ayat 49. Wa wudi'al kitabu, wa wudi'a, dan diletakkan al-kitabu, buku catatan tersebut tadi, ID card yang sudah dicatat oleh malaikat. Fatarul muzrimina, dan kamu akan melihat al-muzrimina, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berzina, orang-orang yang meninggalkan sholat, orang-orang yang korupsi, orang-orang yang meninggalkan zakat. Muzrimin itu semua. Musyfikina, mereka merasa ketakutan, mimma fihi, terhadap apa yang ada di dalam kitab tersebut. Wa yaquluna, dan mereka berkata, ya wailatana, aduh celaka, mali hadal kitabi, buku catatan apa ini, la yughadiru shaghiratan, yang tidak meninggalkan buku catatan yang sedikit pun, yang kecil, yang kecil-kecil. Ya. Mungkin dulu kita ini pernah makan bakwan 5 ngaku siji, yaitu darmaji, ngaku 5 ngaku siji. Itu yang punya tuh masih ingat ada drama kumul, harus dicari ya di drama kumul. Ya, pernah kita ini minum kopi ataupun teh manis belum bayar, itu sogiro, menurut kita kan kecil cuma 2.500. Sogiro ada catatannya di drama kumul. Wala kabirotan, begitu pula yang banyak, yang gede. Korupsi ngambil 100 miliar, 200 miliar, jelas illa aswa, semuanya kecuali dikumpulkan. Wa wajadu ma'amilu, dan mereka akan mendapati apa yang telah mereka kerjakan. Hadir ada. Wala yadlimu rabbuka ahada, Tuhanmu tidak akan mendolimi sedikit pun. Kemudian dalam surat Al-Jasiyah, wa tara kullu ummatin jasiyatan, kullu ummatin tud'a ila kitabiha, al-yauma tujzauna ma kuntum ta'malun. Pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, kamu akan melihat tiap-tiap umat berlutut di hadapan Allah. Tiap-tiap umat akan dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Hada kitabuna yantiqu alaikum bil haqq, inna kunna nastansihu ma kuntum ta'malun. Allah berfirman, inilah kitab catatan, dan kami menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Setelah kita ini mendengar ayat-ayat ini, supaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Banyak ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan menanamkan etika otonom, merasa diri dilihat oleh Allah, merasa diri diawasi baik di rumah, di kantor, di sawah, di ladang, sehingga tidak ada sejengkal tanah pun yang luput daripada penglihatan Allah. Hari ini baru merasa dilihat oleh Allah apabila sedang taklim seperti ngaji seperti begini, mendengarkan pengajian, ceramah dan khutbah, keluar dari pengajian merdeka kembali. Itulah cara beragama kita sekarang. Kemudian kita lihat dalam surat An-Nahl, surat 16 ayat 49. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan. Kemudian kedua itu adalah mengerjakan sholat di dalam Allah. Ya, surat Al-Ankabut ayat 45 yang kita sudah tahu. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Inna sholata, sesungguhnya sholat, tanha dengan kalimat fi'il mudhari, akan mampu mencegah daripada perbuatan keji. Di dalam tafsir Ibnu Abbas, yang dikatakan perbuatan keji itu perbuatan yang masih di dalam hati terselubung, seperti ujub, takabur, riya, sum'ah, su'udon, toma, itu masa perbuatan fahsya. Kalau sudah dilahirkan judi, jinah, maling, korupsi, itu perbuatan munkar namanya, yang sudah dilahirkan. Waladikrullah akbar. Nah, kemudian, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kita lihat dalam surat Fatir ayat 8. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah fa innallaha yudhillu